Renungan Harian Minggu 16 Juni. Hari Minggu, Pekan Biasa yang ke-11. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau telah menaburkan benih kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Kami mohon, berilah kami kerelaan untuk ikut serta memperkembangkannya dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kehidupan kami semakin diwarnai cinta kasih, keadilan dan damai sejahtera. Dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di hadapan orang banyak, katanya, "Beginilah hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, dan siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, yang mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, Yesus memberikan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, Yesus dalam pengajarannya memang seringkali menyampaikan perumpamaan tentang kerajaan Allah yang tampaknya berbeda satu dengan yang lain. Namun, apa yang perlu kita sadari bahwa semua perumpamaan itu saling melengkapi agar kita dapat punya gambaran yang mendekati utuh. Sayangnya, kemampuan kita untuk menerimanya masih jauh dari harapan. Padahal, hidup abadi adalah tujuan akhir hidup kita. Perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus itu menampilkan bagaimana sesuatu yang kecil dan yang mudah dipakai Allah sebagai sarana untuk mendatangkan keselamatan bagi segenap ciptaan. Pucuk pohon aras dan biji sesawi bertumbuh besar dan menjadi tempat bernaung bagi berbagai jenis unggas. Sementara benih yang ditaburkan di tanah kemudian mengeluarkan bulir-bulir dan siap dipanen. Saudara-saudariku yang terkasih, memang sebagai perumpamaan dapat kita katakan bahwa Tuhan Yesus tidak secara langsung sedang berbicara tentang alam dan kelestarian atau keutuhan ciptaannya. Yesus sedang berbicara tentang kerajaan Allah. Akan tetapi, kita tetap dapat mengambil inspirasi bahwa kerajaan Allah itu mencakup seluruh alam semesta. Allah merajai segala sesuatu.
dan tentunya dengan berbagai macam cara. Kerajaan Allah yang amat besar tentu tidak dapat dimengerti sepenuhnya oleh manusia yang sangat kecil bila dibandingkan dengan seluruh alam semesta ini. Rasul Paulus menyadari hal itu ketika ia menyatakan, "Selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan." Selama masih ada di dunia ini, kerajaan Allah tetap menjadi misteri bagi kita. Kita belum sepenuhnya mengenal Allah di dunia ini. Meskipun demikian, Yesus melanjutkan, dan Paulus juga mengatakan, "Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat." Paulus menunjukkan kenyataan hidup beriman percaya meskipun tidak melihat. Jadi, misteri kerajaan Allah bukan sekadar gagasan yang perlu dipahami, melainkan lebih dari itu, suatu keyakinan yang perlu terus-menerus dipercaya dalam iman kita. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita mohon rahmat Tuhan supaya kita sungguh-sungguh bisa menyadari akan hadirnya kerajaan Allah dalam hidup kita. Ya Bapa, semoga dengan merawat alam ciptaanmu, kami boleh mencicipi misteri kerajaan-Mu yang begitu besar dan tak terselami. Dan dari hari ke hari, kami semakin rindu untuk bersatu dengan Engkau sebagai kepenuhan hidup kami. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita dengan mohon berkat Tuhan dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.